Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan. mohon untuk Televisi? tidak di loudspeaker dulu, Pak. Televisinya dikecilkan. Ya. Baik, sholawat ya, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan hamba Allah dari Majalengka, Bu ya. Silakan. Silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ingin bertanya masalah zakat, Bu ya. Ini kan usaha saya dalam bidang kreditan ya, Bu ya. Kredit? Iya, Kredit apa itu? kredit ya semacam pakaian, perabotan elektronik gitu. Barang Anda sendiri. Iya, barang saya. Baik. Yang mana gimana ya? Uangnya belum Ya, nyampe ke Anda. Intinya yang saya bingung tuh karena kan kreditan itu uangnya nggak sekaligus kita terima ya, Bu ya. Iya. Bagaimana ya penghitungan zakatnya untuk usaha kredit seperti ini? Apakah dihitung dari uang yang ada saja atau Baik. angka di luar semua itu, Bu ya? Baik. Mungkin gitu aja. Saya agak bingung tuh. Ya, Insyaallah, mungkin insyaallah. sekian aja ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Setelah ini nggak bingung insyaallah. Yang pertama adalah masalah cara kredit. Ada kredit cara yang benar, ada kredit cara yang salah. Kredit yang benar adalah Anda punya barang, pakaian, atau apa saja selain daripada emas dan perak. Anda punya pakaian atau buah, motor. Anda kredit itu begini, kredit itu adalah Anda jual dengan pembayaran bertahap, itu kredit. Bahasa lain, Anda berikan barangnya, pembelinya ngutang kepada Anda, bayarnya nyicil, dan itu transaksi sah. Kredit itu adalah bayar dengan separuh harga, separuhnya itu dilanjutkan, DP-nya. Maka kalau mengkreditnya semacam ini adalah benar. Kemudian yang kedua, kredit yang tidak dibenarkan adalah mengkredit emas. Ya, mengkredit emas tidak diperkenankan dan tidak usah kita masuk wilayah perdebatan, sudah sangat jelas. Jual beli emas, jangan sampai mengatakan emas dengan uang, ini uang jangan sampai tidak, bukan nakad, ini sudah pernah kita bahas juga. Yang ketiga adalah kredit yang tidak benar adalah kalau Anda jualan mobil tadi, mobil Anda itu kredit yang benar. Anda punya mobil, saya kembali kepada kredit yang benar. Anda punya mobil lalu Anda jual, kalau 50 juta kontan, tapi Anda pengen menjual kredit 100 juta tapi 5 tahun, pembelinya mau, maka mencicil selama 5 tahun, itu sah karena mobil Anda, kredit yang sah. Kredit yang kedua adalah kredit emas, tidak benar. Kredit yang ketiga tidak dibenarkan adalah kredit dengan cara yang salah. Begini, saya showroom sebuah kendaraan, showroom mobil. Anda ingin beli kepada saya mobil, saya showroom hanya punya toko gede tapi nggak punya mobil banyak, mobil hanya beberapa saja. Ternyata karena promo saya dahsyat, saya bisa mengundang pembeli sampai 300 unit mobil mahal, enggak tahu mobil bagus lah, 300 unit mobil. Saya nggak punya duit, tapi saya harus melayani pembeli ini. Satu-satunya jalan saya komunikasi dengan pihak bank. Banknya bukan syariah, bank konvensional. Nanti bank konvensional inilah yang akan membayari kepada perusahaan untuk mendatangkan mobil. Jadi bank ini akan menutup kepada perusahaan membayar mobil semuanya. Mobil diturunkan ke showroom saya. Setelah mobil turunkan kepada saya, ya kan, saya transaksi kepada pembeli. Pembeli yang bayarnya ke bank tersebut. Apa yang dibayarkan oleh pembeli? Pembeli membayar harga mobil, ngasih bunga kepada bank, dan ngasih untung kepada saya. Paling bodohnya orang pembeli. Dan kadang-kadang ustadz, ayo hati-hati. Karena tidak waspada dalam hal ini. Karena apa? Urusannya dengan ini, dengan dunia riba ini. Jadi kadang-kadang nggak waspada.
Hanya menganggap yang penting, oh kredit memang kalau benar sah, ada kredit yang sah. Kalau ini Anda bermasalah karena memasukkan wilayah, memasukkan orang ke wilayah perbankan, ke wilayah dunia riba. Kecuali di showroom saya punya modal berapa miliar, saya beli mobil semuanya banyak. Kemudian saya jual kepada Anda kredit, urusan saya dengan Anda selesai. Tapi ini enggak. Urusannya bulat, saya tidak punya duit, saya hubungkan dengan pihak bank. Bank menurunkan mobil, Anda bayar transaksi dengan saya, bayar ke sana. Ini adalah yang tidak dibenarkan, harus waspada. Kecuali dengan cara syariat nanti. Kalau bank syariah enggak, sistem murabahah nanti. Bank syariah yang membeli kepada kita, membeli untuk kita. Kita membeli kepada bank syariat. Dari kita nanti, kita sudah mendapatkan keuntungan, kita jual lebih nanti. Jadi pihak bank menjual ke kita. Bukan kerjasama cari untung seperti itu, kita masuk wilayah riba. Jadi sebenarnya untuk mensyariahkan ini mudah. Baik, ini gambaran tentang kredit, agar waspada semuanya. Tapi ingat saudara-saudara, jika kita menemukan orang yang masih melakukan kredit yang salah, jangan dicaci dan diolok. Kita perlu membuat pembenahan. Apa yang kami sampaikan agar kita semakin hari semakin baik. Dan kunci untuk menjadi baik itu insaf, sadar kalau saya salah, segera saya berbenah, selesai. Nggak usah berkata kok tambah repot. Nggak ada repot. Banyak kita temukan orang-orang sudah tidak masuk wilayah kredit seperti itu, nggak repot, hidupnya enak, nggak agak dikejar-kejar ini itu, nggak ada, aman kok. Nah, adapun kredit Anda yang kami baca dari jauh ini kelihatannya kredit normal yang sah-sah saja, kredit benar. Anda punya baju berkodi-kodi, ribuan kodi, kemudian Anda berikan kepada orang kampung-kampung yang akan menjual, khususnya di bulan Ramadan, menjelang Ramadan ini, Anda jual sebanyak-banyaknya. Bayarnya nanti setelah Syawal. Harga Anda naikkan, wajar. Kredit bayarnya per bulan bayar begini sah. Lalu mana yang akan dibayar zakatnya? Zakatnya zakat apa? Zakatnya zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu ada dua syarat. Yang pertama, perdagangan Anda ini berputar 1 tahun. Kalau Anda mulai dagang di bulan ini, bulan Sya'ban nih, tanggal 10 Sya'ban ini, maka nanti dianggap 1 tahun kalau sudah masuk bulan Sya'ban tanggal 10 tahun yang akan datang. Berarti 1 tahun. Yang pertama, haul 1 tahun perdagangan. Yang kedua, uang yang ada pada Anda di saat Anda hitung itu dan barang-barangnya mencapai 1 nisab. 1 nisab itu berapa? Senilai emas murni 84 gram, kurang lebihnya 60 juta deh. Jika perdagangan dan uang yang ada mencapai 60 juta, maka Anda wajib mengeluarkan zakat saat Anda hitung di akhir tahun itu 2,5%. Adapun ini yang Anda tanyakan, uang yang masih dipinjam oleh seseorang tidak wajib Anda zakati. Nggak perlu Anda hitung karena masih dipinjam, orang belum bayar. Maka begini, saya kalau punya uang 100 juta saya simpan di lemari saya wajib zakati. Tapi kalau Anda pinjam uang saya 100 juta, saya tidak wajib zakat. Anda yang wajib zakati. Karena apa? Uang sudah Anda pinjam. Beda dengan kalau saya titip. Saya titip uang pada Anda, Pak, rumahmu aman. Ya, saya titip uang 100 juta di rumahmu. Karena saya titip, saya mengeluarkan zakat. Karena uang masih milik saya. Tapi kalau Anda pinjam, sudah milik Anda harus membayar nanti gantinya. Anda pinjam kepada saya, maka Anda yang bayar zakat. Nah ini lah, uang-uangnya tadi, barangnya sudah diambil oleh pelanggan, belum dibayar, maka itu utang. Uang yang ada di orang tidak usah dihitung. Memang dalam ini ulama berbeda pendapat, apakah den harus keluarkan? Kita beri yang mudah dalam hal ini. Jadi yang masih dipinjam oleh seseorang, Anda tidak wajib menghitung zakatnya. Tapi dia yang wajib menghitung zakatnya. Kalau memang uang itu ada di sakunya dia. Dan itu berputar 1 tahun. Seperti itu. Jadi Anda tidak usah ragu, Anda hitung yang ada saja saat itu. Makanya zakat itu sebenarnya sangat mudah. Nggak memberatkan kalau orang paham. Jadi Anda hitung saja per tahunnya kapan, Anda perputaran setahun, Anda hitung barang yang ada, uang yang ada, setelahnya keluarkan zakat selesai setelah itu. Baik. Kemudian kalau ada orang bayar utang nanti, kalau uang di tangan orang, itu adalah bukan kita yang wajib menzakati.
Jadi kalau baik, sebaliknya ini penjelasan. Kalau saya pinjam